Selamat pagi untuk kita sekalian, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, terlebih dahulu mari kita memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus agar menuntun kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia itu, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Kami mohon hikmat Allah turun atas kami semua. Beri kami pengertian dan pemahaman yang baik dan benar akan firman-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Karena itu kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu yang berkata-kata di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama hari ini, saat ini adalah terambil dari surat pertama Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Sekali lagi, surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian: kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagialah saya dan saudara sekalian yang mendengar, yang membaca firman Tuhan, dan terlebih lagi yang merenungkan dalam kehidupan hari lepas sehari. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera Allah bagi kita sekalian. Shalom. Saat ini kita telah membaca dan merenungkan satu ayat firman Tuhan yang senantiasa memberi kita nasihat dan memberi kita kekuatan serta keteguhan iman di dalam Yesus Kristus. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita di dunia ini, ada begitu banyak hal yang terjadi. Ada hal yang baik, ada hal positif, ada hal yang menyenangkan. Namun, kita juga tidak luput dari hal buruk, hal negatif, dan hal yang menyedihkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat-saat ini dunia dan termasuk kita juga di dalamnya, kita diperhadapkan dengan satu virus yang sangat mematikan, yaitu virus corona. Tentu secara manusia kita takut, kita khawatir dan kita cemas tatkala virus ini terjangkit pada pribadi kita sendiri. Karena apa? Karena betapa mudahnya virus ini terjangkit. Betapa mudahnya virus ini terjangkit. Virus ini tertular. Dan telah terbukti bahwa virus ini memakan banyak korban jiwa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekhawatiran yang sama juga, kecemasan yang sama juga kita rasakan ketika di dalam pencegahannya, di dalam menangani penyebaran virus ini, mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah. Pemerintah mengambil langkah, kita tetap tinggal di rumah, menghindari kerumunan, menghindari keramaian. Bahkan pemerintah menganjurkan bagi kita untuk senantiasa menggunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, makan yang sehat. Itu langkah-langkah yang pemerintah
mencegah penyebaran virus. Di sisi lain juga kita khawatir ketika ada tindakan langkah seperti itu untuk mencegah virus ini. Kita khawatirnya apa? Kalau saya tinggal di rumah, bagaimana dengan makan minum saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana dengan bisnis saya, sekolah saya, rencana-rencana saya lainnya yang saya sudah rancang sedemikian rupa? Sepertinya dengan virus ini segala sesuatu itu morat-marit, kacau balau, berantakan. Namun ada nasihat firman Tuhan bagi kita semua, seperti ayat tadi yang kita baca. Kita akan renungkan bersama-sama. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui adalah ini yang paling pertama. Seperti firman Tuhan tadi, ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Titik sampai di sini. Apa yang dimaksud dengan kesudahan? Kesudahan itu berarti akhir. Itu berarti ujung atau finishnya, selesainya sesuatu itu. Nah, apa yang dimaksud dengan segala sesuatu itu? Kalau kita melihat konteks 1 Petrus, surat 1 Petrus ini, ada beberapa hal yang dia maksudkan. Di antaranya adalah 1, penderitaan, penganiayaan yang dialami oleh umat Kristus yang berada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Kita baca di awal-awalnya itu pasal 1 ayat 1. Penderitaan dan penganiayaan karena apa? Penderitaan dan penganiayaan yang disebabkan oleh mempertahankan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Mereka berada di dalam tekanan. Mereka berada di dalam sekolah-olah penjajahan. Mereka berada senantiasa dalam ketakutan oleh penderitaan, baik secara fisik maupun secara mental atau psikis. Nah, itu yang dimaksud penderitaan, penganiayaan. Hal apa lagi lainnya? Pasal 4 ayat 6 di situ kita baca pemberitaan Injil kepada segala makhluk. Karena di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan, firman Tuhan juga terus diberitakan. Pemberitaan Injil oleh rasul-rasul pada waktu itu terus juga berjalan. Makanya firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu. Ya, termasuk seperti tadi saya katakan penderitaan, penganiayaan, dan juga pemberitaan Injil, hal-hal lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang terjadi setelah kesudahan segala sesuatu itu? Apa yang terjadi? Firman Tuhan tegaskan juga di ayat-ayat sebelum 4 ayat 7. Penghakiman oleh Dia, penghakiman oleh Allah, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Penghakiman oleh Dia, menghakimi semua orang, baik sebagai orang yang percaya maupun sebagai orang yang tidak percaya. Penghakiman untuk menerima kehidupan yang kekal, yang layak menerima hidup kekal, yang berhak menerima hidup binasa. Itu yang akan terjadi. Karena itu, dengan situasi saat ini, dengan wabahnya virus corona ini juga, mungkin ini adalah salah satu tanda bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Sudah dekat, makin dekat. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita lakukan jika seandainya dengan virus ini adalah tanda-tanda kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat? Firman Tuhan yang kita baca, hal yang pertama, berdoa. Berdoa. Sebagai orang Kristen, kita sangat-sangat yakin dan imani doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar
Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita imani, kita sering baca ayat-ayat itu. Fokus kepada Allah melalui doa kita. Saya yakin dan percaya penderitaan, penganiayaan, masalah hidup yang kita alami, ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar seruan doa kita. Seringkali yang terjadi ketika masalah dan persoalan hidup datang, kita menghabiskan pikiran dan tenaga kita untuk fokus kepada masalah itu. Akibatnya adalah kita mengalami dehidrasi rohani. Sangat ironis, Allah sudah menyediakan satu media, yaitu doa, untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa ada hikmat, di dalam doa ada kekuatan, di dalam doa ada penghiburan, ada ketenangan, ada keteduhan hati. Bapak Ibu, jika kita lupa berdoa, itu berarti kita justru meninggalkan sumber kekuatan kita. Kita membiarkan kekuatan kita habis oleh persoalan. Karena itu kita harus perlu berdoa, banyak berdoa. Kita belajar dari Yesus, dari apa yang Ia contohkan, dari apa yang Ia teladankan bagi kita, bagi murid-muridnya pada waktu itu, agar selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Yesus sibuk dengan pelayanannya setiap saat, tidak mengenal waktu, namun Dia selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Kita yang terjadi adalah ketika masalah ada, malah waktu untuk Tuhan berdoa itu kita lupakan. Ini yang keliru. Kita cenderung lebih sibuk memikirkan masalah kita daripada hal doa. Kita sukar untuk fokus kepada Tuhan, kita lebih fokus kepada masalah. Kita suka memberi waktu untuk kita berdoa. Nah, cara untuk menghadapi hal-hal ini, memang kalau kita ngomong bilang doa mudah dan gampang, tapi untuk kita melakukannya, kita seringkali lalai atau kita tidak bisa. Karena itu, cara untuk menghadapi situasi ini, kelalaian kita dalam berdoa atau ketidaksiapan kita dalam berdoa, hal yang kita lakukan adalah kuasai diri. Seperti firman Tuhan di sini katakan, kuasailah dirimu. Ini mengandung arti bahwa ketika kita mau berdoa, ketika dalam masalah kita mau berdoa, kita butuh kesiapan. Menguasai diri dulu, menguasai hati, menguasai pikiran, menguasai perasaan, kehendak, kemauan. Karena kita mau menghadap Raja, kita mau menghadap Tuhan. Kita mau menghadap Tuhan kita. Jadi butuh kesiapan hati, kesungguhan hati, kerendahan hati, bukan kesombongan kita. Dan lihatlah, kuasa doa itu pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Seringkali ketika kita dalam masalah, kita tidak bisa mengontrol diri, kita tidak bisa menguasai diri. Kita gegabah, kita khawatir, kita cemas, kita emosional. Kita tidak bisa mengontrol emosional kita. Ketika ada masalah kita marah-marah, banting pintu, banting perabot yang lain dan lain sebagainya. Banyak hal, anak-anak yang tidak salah menjadi korbannya dan lain sebagainya. Kita dalam masalah. Atau orang tamu yang datang, orang yang kita jumpai bisa menjadi imbasnya ketika kita dalam masalah. Kita tidak bisa menguasai diri. Makanya di buah roh itu, penguasaan diri itu menjadi salah satu buah roh. Mama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian, berkenaan dengan anjuran pemerintah dalam menangani COVID-19 ini, kita dianjurkan tetap tinggal di rumah. Tapi masih ada orang yang keliaran, yang membuat kerumunan, yang tidak mengontrol dirinya. Dia seolah-olah acuh tak acuh. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia seolah keras kepala. Nah, ini orang yang tidak bisa menguasai diri. Nasihat firman Tuhan bagi kita saat ini, kuasai diri, pimpin diri ini. Kita pemimpinnya, jadi kita harus kontrol diri ini. Latih
diri kita ini. Yang berikut, jadilah tenang. Artinya jangan gelisah saat menghadapi persoalan. Tetap tenang. Tenang. Markus pasal 4 ayat 39 di situ firman Tuhan katakan, ia pun bangun. Artinya Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Ini mengajarkan bagi kita untuk apa? Dalam menghadapi situasi apapun, diam, tenang. Ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Di dalam diam, di dalam tenang itu bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Tapi dalam diam, di dalam tenang kita menemukan keteduhan hati, kita menemukan ketenangan, dan ada waktu bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Jika kita sudah bisa kuasai diri, jika kita sudah bisa tenang, baru kita berdoa. Dan kita yakin dan sangat yakin hanya doa yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi sumber semangat kita dalam menjalani, dalam menghadapi situasi-situasi saat ini. Duka dan pilu penderitaan yang dialami mungkin meneteskan air mata, tapi lihatlah, setelah air hujan itu turun, berapa banyak tanaman, tumbuhan, rerumputan yang segar. Setelah hujan itu ada kehidupan yang baru. Setelah setiap penderitaan yang kita lewati, ada berkat, ada hal baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.